Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya Edi Waluyo dari unit kerja SMA Negeri 3 Pati sebagai peserta orientasi P3K berakhlak. Yang terhormat Bapak Kaslan selaku mentor untuk kegiatan orientasi P3K di unit kerja SMA 3 Pati. Kemudian Bu Kris selaku pendamping, juga rekan-rekan peserta orientasi P3K semua. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin dalam presentasi seminar nanti hanya sedikit yang saya singgung karena mungkin saya lebih banyak akan mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Kaslan tentang komitmen kita, loyalitas kita sebagai ASN dalam menjalankan tugas-tugas. Kemarin sudah disinggung Pak Kaslan tentang tupoksi dari Bapak Ibu Guru yang ada 4 itu, menyusun dan merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, kemudian melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan. Dan Bapak Ibu Guru dalam orientasi P3K berakhlak ini, kalau saya membaca atau mendengar kata-kata akhlak ini sepertinya beban kita terlalu berat. Apalagi kita dihadapkan kepada satu profesi yang itu sangat-sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Akhlak itu kalau dalam bahasa Arab dari sisi etimologisnya ada yang mengatakan khuluq, ada yang mengatakan khuluqun yang artinya budi pekerti. Kalau kita selalu mendidik guru diharapkan memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu yang seperti apa? Yang secara otomatis sikap, perilaku, kepribadian itu cerminan dari suatu sikap yang baik. Apabila kita berkata, apabila kita bertutur, setidaknya lisan yang keluar dari mulut kita, tutur yang keluar dari mulut kita, itu tutur yang membuat orang lain baik. Tutur yang membuat orang yang mendengarkan itu merasakan kebahagiaan. Begitu pula sikap, setidaknya sikap dan perbuatan yang kita tunjukkan, sikap yang selalu mengajak kepada hal-hal yang sifatnya baik dan kebaikan. Nah, ngomong-ngomong tentang akhlak ini Bapak Ibu, sering disinggung oleh Pak Kaslan juga tentang P5. Ada 6 dimensi dalam P5. Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak yang mulia. Nah, disinggung lagi tentang akhlak yang mulia. Selain berkebinekaan yang global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif. Kenapa akhlak sering dicantumkan dalam segala macam dimensi? Karena kunci utamanya di sini, kita sebagai seorang pendidik harus selalu berpegangan dan dilandasi oleh akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan terimplementasi juga kalau kita kaitkan dengan komitmen. Amanah yang kita emban, amanah yang kita dapatkan dari sekolah lewat SK yang dikeluarkan oleh Pak Kaslan, ini harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita juga harus komitmen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Cuma yang terjadi masalah sekarang ini, ketika kita dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang mana permasalahan itu sering bersinggungan dengan profesi kita sebagai seorang pendidik, kita kurang bisa loyal, kita kurang berkomitmen dengan pertimbangan antara cocok dan tidak cocok. Tidak kerja yang dilandasi dengan sebuah nawa itu ibadah, tidak kerja yang dilandasi dengan sepenuh hati, dengan ikhlas untuk melaksanakan tugas-tugas dan apa yang sudah menjadi amanah kita. Ini sekaligus motivasi buat kita semua, referensi buat kita semua.
Suwardi Suryoningrat, Ki Hajar Dewantara juga menekankan akhlak tetapi terimplementasi dalam ing ngarsa sung tulodo. Selain ing madya makarsa tuturi handa, yakni di depan kita harus memberikan keteladanan. Kita tunjukkan akhlak yang baik kepada anak didik kita lewat komitmen kita, lewat loyalitas kita sebagai seorang pendidik yang baik. Itu Bapak Ibu Guru. Nah, terkait dengan RHK, non sewu, karena RHK yang panjenengan buat termasuk yang saya susun ini sudah mendapatkan persetujuan dari Pak Kaslan. Saya hanya sedikit menyinggung tentang RHK. Kira-kira RHK yang sudah kita susun ini, implementasi ketika kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran, muncul masalah enggak? Atau ketika kita akan mengadakan supervisi, ada kendala tidak? Nuwun sewu, alhamdulillah kalau perencanaan sampai pada kegiatan akhir supervisi, bagi saya tidak ada masalah. Karena apa? Supervisor saya Pak Triyono, bahkan sampai jadwal supervisi saya tidak tahu. Ini menguntungkan bagi saya, menguntungkan bagi saya. Cuman sekarang yang saya dapati dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan implementasi apa yang ada dalam RHK ini juga mungkin dialami oleh Bapak Ibu Guru semua. Sekarang, menurut saya Bu Kris, kemampuan bernalar kritis anak sekarang turun sekali, rendah sekali. Anak hanya menggantungkan kepada gadget. Contohnya apa? Ketika kita melaksanakan penilaian sumatif tengah semester kemarin, hampir semua kelas yang saya ajar ini jawaban soal isi sama semua. Sama semua. Saya tanyakan untuk aspek nilai kejujuran yang saya dapatkan dari anak. Kira-kira apakah ada di antara kalian yang mengerjakan penilaian tengah semester ini dengan jujur? Tidak ada yang tutup jari. Mereka juga jujur mengakui kalau kegiatan penilaian sumatif tengah semester itu dilakukan dengan tidak jujur. Sama kalau toh ada jawaban yang berbeda yang ditulis YANG, ada yang nulis YG. Kalau untuk ada yang menulis UNTUK, ada yang menulis UTK. Nah, ini monggo nanti ke depannya ya, bagaimana kita membangun kembali sikap bernalar kritis anak yang tidak menggantungkan kepada gadget. Karena kadang anak-anak itu hafal, kita membuat naskah soal, Pak, ini naskah soalnya dari Canva ya, ini naskah soalnya dari GPT ya, ini naskah soalnya dari PUS. Anak-anak itu sampai hafal, sehingga kita jelek gitu, oh Pak sama Pak PUS soalnya. Anak-anak sampai segitunya, sehingga ketika mereka bisa keluar dari aplikasi itu, mereka akan cepat. Ini permasalahan yang terjadi ketika kita mencoba untuk mengimplementasikan, menerapkan dari rencana hasil kerja. Karena kalau sebatas rencana hasil kerja ini kan perencanaan. Nanti implementasinya di lapangan seperti apa, baru kita harus bisa memberikan solusi atas kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kenapa RHK saya ini kok tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disetujui oleh kepala sekolah? Pasti Bapak Ibu Guru akan muncul kendala-kendala itu, akan muncul masalah-masalah tersebut. Kemudian saya juga mengingatkan kembali sekaligus untuk diri saya pribadi tentang komitmen dan loyalitas kita sebagai ASN. Kalau tadi disinggung oleh Bu Alina tentang penyakit, kemudian ada obatnya, entah itu obatnya mujarab atau tidak, manjur atau tidak, jika disinggung terus oleh Pak Kaslan ya, tentang loyalitas kita, tentang kompetensi kita, apakah masih diragukan, apakah masih dipertanyakan? Harusnya dalam hati kita sendiri ini bisa menjawab. Kita itu bukan buruh yang kerjanya harus ditunggui oleh mandor. Kita itu bukan pekerja
yang kerjaan kita itu harus terpantau terus lewat CCTV. Tetapi apapun yang kita kerjakan, kalau itu ikhlas dengan sebuah nama itu ibadah. CCTV kita Allah, ya, sekretarisnya Allah, malaikat yang selalu mencatat kegiatan-kegiatan kita. Janganlah kalau ada kepentingan yang sekiranya tidak urgent, kita meninggalkan kelas. Kita buat jam kosong di kelas, janganlah, ya. Sedikit yang disampaikan oleh Bapak Selan yang selalu saya ingat, karena apa? Keberkahan rezeki kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, ketika kita mampu bekerja dengan sebuah nama itu yang baik, yang dilandasi oleh tentunya rasa keimanan juga, insya Allah semua akan menghasilkan berkah buat kita semua. Saya kira itu sedikit presentasi dan motivasi dari saya untuk rekan-rekan mengingatkan kembali jati diri kita sebagai ASN yang berakhlak. Akhlak itu berat, saya itu kalau ingat akhlak itu berat, karena akhlak ini budi pekerti. Kalau dalam bahasa Arab akhlak itu kan dibedakan jadi dua, ada akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah dan akhlakul matsmumah. Kalau guru agama namanya Pak Mahmud kok sering kosong jam, itu berarti akhlaknya nggak bagus. Karena mahmudah karimah ini kan akhlak yang terpuji, yang mulia. Ya toh, Pak Roni ya? Oh, Pak Roni. Ya. Saya kira itu ya. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan, dan mohon maaf juga kalau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu nangis aku nih. Iya, Mas. Ya, waduh berarti. Matur nuwun Pak Edi. Wonten tambahan dari Bapak Ibu, betul-betul. Nah, ini saya aku dari Baik, terima kasih. Sama seperti Pak Kaslan ngendikan, kudu nangis, saya juga sama Pak. Secara prinsip apa yang disampaikan Pak Edi memang betul adanya, bahwa tugas kita di sini yang utama itu adalah mendidik. Kalau mengajar, kalau di kelas itu saya seringkali bilang sama anak-anak, kalau tugas saya mengajar, saya tuh ngajari kamu sambil kamu tuh bermain di bawah pohon bambu. Misalnya kamu tuh baru main di tepi sungai, ketemu Bu Kris, Bu, tolong ajari saya, sanggup saya. Tapi kalau yang namanya mendidik, di sini kita membutuhkan yang namanya komunikasi. Kita butuh relasi untuk kita bisa mengerti, memahami diri kita. Itu. Kemudian untuk tadi untuk nilai kejujuran, memang selama ini saya itu benar-benar menangis Pak. Apalagi Nyun Sewu, untuk aplikasi yang kita pakai ini juga tidak mendukung untuk itu. Nah, ke depan kami dengan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah, kita akan memperbaiki sistem penilaian yang kita pakai. Mudah-mudahan di semester depan ya, itu baru kita aplikasikan. Kemudian kalau di kelas untuk nilai kejujuran ini, saya berpesan pada anak, kamu nggak usah memandang nilaimu ini baik, tetapi kalau Bu Kris ini menilai, mengoreksi hasilnya, di situ kamu keluar masuk aplikasinya berkali-kali, maka nilaimu sudah saya anggap gugur. Jadi untuk nilai yang penilaian kita kerjakan melalui aplikasi itu memang saya anggap seperti itu. Supaya apa? Karena saya juga ingin menekankan kejujuran kepada anak. Itu. Jangankan kok berkali-kali, satu nomor saja kamu sama dengan temanmu langsung remedi. Dan kemarin hasilnya betul Pak. Saya mengajar, anak saya tanya, tensis ini apa? Buatkan contoh kalimatnya, nggak bisa menulis. Itu di pembelajaran. Tapi begitu soalnya, itu yang membuat soal bukan saya kebetulan, soalnya
untuk membuat 3 kalimat mendeskripsikan seseorang. Wah, bahasanya mantap, mantap betul. Saya sampai kaget. Loh, takon nulis bayu ora iso, buka buku pakai kamus gak bisa. Tapi begitu ada soal seperti itu, bahasanya level tinggi. Saya tahu tingkat bahasamu seperti apa, saya tahu. Maka untuk yang nilai isai kemarin, karena saya lihat dari 1 nomor, kemudian untuk siswa 1, 2, 3 seperti itu semua, 1 nomor yang saya lihat langsung remedi semua. Jadi penekanan saya memang di kejujuran. Kemudian saya juga tergelitik sekali dengan apa yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa tugas kita itu mendampingi anak itu bukan kalau bisa, ya. Tidak ada hari yang kosong. Jadi selalu kita berada di samping anak. Karena apa? Karena anak itu titipan, ya, dititipkan kepada kita. Tugas kita adalah untuk mendidik anak tidak hanya sekedar dari pengetahuan, tetapi kita mendidik anak itu memang dari budi pekertinya. Saya tuh kalau di rumah itu saya seringkali debat dengan suami saya. Kalau ada sesuatu gitu berhubungan dengan instansi lain, misalnya ya, nek nang ngene sekolahan, lak ora wani ngene kuwi. Ya seperti itu. Iku lho didikanmu. Oh, jangan bilang didikanku, didikan saya itu keras. Ya, jadi saya kalau mendidik anak, apalagi kalau saya sebagai wali kelas, memang saya guru, Pak. Karena apa? Karena saya tidak hanya ingin membuat anak itu pandai itu nanti ke depan, karena mereka semua berkembang nanti. Tetapi nilai dasar kepribadian itu yang saya nomor satukan. Jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan sebagai bagian daripada tugas kita sebagai pendidik terutama, jadi pendidik. Kemudian yang tugas kita kedua adalah mengajar. Itu saja Pak Edi yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Kris. Terakhir Pak Edi ya, saya ya, Bapak Ibu P3K semuanya sepakat jadi guru ya. Sepakat ya. Ya wes, kalau sepakat jadi guru berarti kan berkomitmen dengan P3K berakhlak. Walaupun akhlak di sini anonim ya, Bu ya. Apa namanya? Akronim ini anonim ya. Akronim ya. Matur Pak Edi, matur nuwun. Terima kasih. Pak Edi. Mohon maaf sebelum saya duduk, karena ketika kita membuka aplikasi Sinaga sekarang, itu muncul kata-kata hari ini. Makanya saya juga akan menyampaikan kata-kata saya hari ini. Hidup akan terasa indah kalau mendidik diniati dengan ibadah. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Selanjutnya